Assalamualaikum Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wah, Ihsan dan seluruh mantap, sehat. pendengar radio. Nampaknya tidur nyenyak semalam nih Mas Tony ya. Oh iya, Nggak jujur mimpi, aja. nggak mimpi naik kereta Mas Tony malam tadi ya. Karena kalau pesawat penuh ya, apa semua mobil macet. Iya, Kalau kereta ini masih saya bisa ditambah relnya, tapi ada yang saya mimpi. berharap yang membelikan tiket saya itu. Begitu. Jadi nampaknya ini macam Tom and Jerry ya, bertahun-tahun tidak bisa duduk bersanding. Kali ini ingin bersanding di dalam kereta antara mantan-mantan presiden ini. Apa yang Mas Tony lihat dari budaya satu ini? Sebuah kisah yang menjadi cerita nasional belakangan ini, di tengah juga tentang kisah urusan petugas partai ini. Kan dari survei Denny JA ini mengatakan hampir 70% tidak maukah presiden kita ini disebut petugas partai, hanya 17%-an yang setuju ya. PDI sendiri 78% bilang nggak mau presidennya disebut petugas partai. Apa yang Mas Tony lihat dari berita-berita yang berseliweran di pagi hari ini? Juga tentang beratnya sebuah perjalanan. Anies Baswedan yang mengatakan dalam sebuah berita, pemilu ini luar biasa kali ini ya. Begitu Mas Tony, di antara berita kisah awal pagi ini mungkin bisa diungkap lah kisahnya. Silakan Mas Tony, sebelum kita masuk urusan KPK dengan bocornya ini dan Karyoto yang nampaknya akan menjadikan tersangka pimpinan KPK, kita lihat sandiwara yang akan terjadi. Silakan Mas Tony. Ya, yang pertama soal mimpi Pak SBY, Gitu. rakyat tanyakanlah langsung ke Pak SBY, itu maksudnya Gitu. apa Pak SBY? Gitu. Itu mimpi beneran atau mimpi politis gitu kan? Ya, rupanya mimpi itu bisa menjadi politik gitu kan? Gitu ya. Ya, tidak punya hak untuk memberikan jawaban. Hanya saja saya yakin karena SBY ini adalah seorang politisi, tentu ketika menarasikan atau mengungkapkan sebuah mimpi, apakah itu mimpi dalam pengertian tanpa sadar atau mimpi dengan semua kesadarannya, tentu itu juga bersifat politis. Ya. Tapi politik apa yang sedang dimainkan oleh SBY, silakan sowan ke presiden yang ke-6 itu. Kemudian berkaitan dengan petugas partai, ini justru mempertanyakan kok rilisnya sekarang, gitu kan? Bukankah soal petugas partai itu muncul sudah lama, dari awal 2014. Kenapa kemudian baru sekarang dimunculkan ketika jelang pemilu? Tentu publik kemudian membacanya ini adalah bagian daripada survei politik, gitu kan? Ini bagian daripada survei yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ya sah-sah saja publik itu membaca seperti itu, karena memang survei itu lahirnya sekarang. Kenapa tidak pada saat isu itu sedang naik, ketika pada saat itu Bu Mega muncul itu. Ya, terus yang kedua, pertanyaan publik itu, kalau ini politis, siapa yang pesan survei ini? Tentu bisa, kalau memang itu betul adanya, ya maka bisa kita tracing siapa yang paling diuntungkan dengan survei ini, petugas partai, gitu kan, dan sebagainya. Ya kan, kok petugas partai lagi, gitu kan, ada yang emang gua petugas partai dan sebagainya. Kemudian menggunakan, kalau survei itu kan paling enak digunakan nama rakyat dalam rangka untuk ini, untuk itu. Tetapi karena waktunya yang tidak tepat, akhirnya muncullah kecurigaan, kok ini lagi panas kok tahu-tahu ngomong hujan. Orang kan akhirnya juga bertanya-tanya, maksud lu? Ya, itu gitu. tukang es apa ngomongnya. Iya, ini musim haji, orang bicara tentang pernikahan. Maksud lu? Kan gitu akhirnya. Lu ngingetin masa lalu ya? Gue dulu haji sama mantan gue. Kan jadi gitu. Jadi menurut saya memang kita berharap lah lembaga-lembaga survei itu iya ngono tapi ojo ngono gitu loh. Itu dia. Nah, tapi ojo ngono itu kadang-kadang nyebelin juga ini lembaga-lembaga survei ini. Ya tapi
saya sendiri belum tentu mampu, betul. Kalau banyak teman yang kemudian mendorong terus, udahlah bikin survei, antum produktif, antum ini gitu kan. Itu ada lahan. Saya juga satu sisi juga menahan diri, yang kedua sadar diri tentang keimanan saya. Apakah saya mampu ketika menghadapi ya ada sesuatu yang sangat besar, dasar loh uang itu disurvei gitu kan. Saya kan kenal banyak dari lembaga-lembaga survei ya. Saya ngukur diri kayaknya iman saya belum, takutnya belum mampu gitu kan. Itu yang kedua itu. Ya kalau semua sepakat lah kalau soal petugas partai itu tidak ada lah. Ketika seseorang itu dilantik menjadi presiden, ketika seseorang dilantik menjadi gubernur, ketika seseorang dilantik menjadi bupati, wali kota, ya, dan kemudian menjadi pejabat, sesungguhnya mereka adalah petugas rakyat yang harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Bahkan ketika seseorang itu dilantik menjadi anggota DPR, dia bukan petugas partai, dia adalah petugas rakyat. Aspirasi rakyat harus kemudian dikemukakan, meskipun partai diam. Aspirasi kemudian harus diungkapkan, meskipun ya ketua partainya tidak setuju. Tapi ini kan mimpi. Itu dia. Laki-laki kembali kepada mimpi gitu kan. Iya. Masya Allah. Oh, tapi memang bahkan para anggota DPR itu bilang bahwa kami bukan petugas partai. Ada banyak lah yang saya dengar anggota DPR bilang, kami bukan petugas partai gitu kan. Tapi kami pasukan partai. Wah, ada dahsyat lagi kan. Gitu. Sampai begitu pasukan partai. Nampaknya pasukan ini kalau Pak Anies bilang bermodal besar, sehingga dianggap ini tantangan 2020 tidak mudah, dan zikir diantaranya adalah salah satu cara untuk menghadapi ini. Nah, apa yang Mas Tony lihat, sebesar apa sih? Apakah ini betul jadi perang, apalagi peraturan tentang sumbangan itu dihapus oleh KPU? Apa yang terjadi ke depan, Mas Tony? Iya, ini soal jegal-menjegal itu kan satu nampak, ya itu kan berat gitu kan. Berat baik itu kepada Anies, begitu juga kepada partai-partai yang mendukung Anies, yang itu sudah diungkapkan juga oleh Sudirman Said sebagai koordinator tim 8 atau apa yang menyebutnya komunikator di antara tiga partai itu, dan semua mengatakan seperti itu, baik itu berupa tekanan maupun berupa rayuan gitu. Tapi kok nggak ada yang merayu saya ya? Kalau merayu saya kan lumayan itu, tapi nggak ada juga. Apa gunanya juga ngerayu saya, nggak ada artinya. Jadi terus itu yang kedua adalah soal logistik ya. Kita lihatlah kalau ada ratusan yang di medsos ya, yang viral di medsos, ada ratusan media ratusan simpul relawan Anies yang mereka patungan, mereka saweran. Kemudian kita lihat mereka memang kemana-mana membayar sendiri. Sampai kemarin ada acara di Jakarta, saya dengar banyak relawan Anies yang mereka harus tiket sendiri sampai pulang, istilahnya pas-pasan dan sebagainya. Sementara ada bakal calon yang lain yang duitnya cukup besar, bisa berbagi sana berbagi sini, ngumpulin orang pada dapat amplop, ya itu kan juga video yang viral yang kita tahunya dari situ ya. Kemudian ada bagi-bagi sembako untuk ditempelin macam-macam lah. Dari situ sudah kelihatan berapa besar. Kalau dulu kita lihat ada calon presiden anggarannya 8T, terus kemudian ada yang 15T, dan saya dengar rumor yang sedang beredar ini ada bakal calon presiden yang disiapin anggaran itu 2 miliar US dollar ya, hampir 30T lah. Ini kan dasar sekali. Kemudian Anies itu nggak punya duit, terus tidak ini jadi dua hal. Satu, harus melawan tembok yang begitu besar, dan tembok itu masih bisa masih dalam proses pembangunan untuk tinggi lagi, untuk tebal dan tinggi lagi. Itulah kira-kira gambaran yang dihadapi Anies kalau kemudian Anies mengatakan seperti itu ya. Tetapi secara umum kita prihatin juga, kita mempersoalkan money politics di satu sisi, tetapi di sisi lain mengaminkan dan ikut bersama-sama menikmati money politics. Ya, saya nggak habis. Dari dulu saya mengatakan bahwa money politik itu kalau sudah pelaturan tidak boleh kan haram.
Saya Iya. selalu mengatakan itu haram, menerima uang itu kan riswah itu. Ya haram dalam konteks ini, dalam konteks etika ya tidak diperbolehkan gitu. Tetapi untuk saat ini memang untuk mengatakan seperti itu bisa sendirian kita. Tidak taktis lagi, tidak ada gunanya lagi. Maka ya narasi paling tepat untuk sekarang adalah terima uangnya, jangan pilih orangnya. Gitu kan? Iya. Karena memang semua membiarkan terhadap money politik. Termasuk kemarin kalau kita lihat perdebatan di antara gugatan undang-undang pemilu terkait dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka yang kita bahas Rabu yang lalu, itu yang menjadi masalah bahwa kos politik begitu tinggi. Kenapa? Karena ada money politics. Money politik itu dalam undang-undang pemilu kan jelas itu pidana. Itu Kenapa dia. tidak ditegakkan Tidak aja? pernah Tapi kalau ada. ini yang melakukan adalah orang-orang yang punya kekuatan, ya menurut saya inilah pentingnya bahwa aparat itu perlu independen dan perlu dibiarkan, tidak boleh diintervensi secara politis, tidak boleh diintervensi oleh para politisi atau oleh penguasa, ya, sehingga mereka bisa bekerja secara independen. Kalau penegakan undang-undang terkait dengan money politik sesuai hukum yang ada, saya pikir ini hilang. Contohlah misalnya untuk ini, untuk yang paling sederhana, lampu merah itu. Banyak yang melanggar lampu merah. Sudah alah di Jakarta itu ada 5 wilayah gitu. Kalau ambil sampel aja masing-masing 10 wilayah lampu merah langsung saja dibikin ini, ditilang gitu. Berhenti itu orang tidak akan berani melambangkan lampu merah. Kalau kemudian orang-orang yang melakukan money politik langsung aja dipersoalkan, Bawaslu bertindak, bicara gitu kan, atau kemudian dilaporkan, kemudian laporkan ke polisi, buat polisi itu langsung mendiskualifikasi. Saya pikir ini akan menguntungkan bagi para politisi untuk tidak keluar duit banyak. Kasihan para politisi itu untuk calon anggota DPR paling nggak 10 M loh. Itu dapat mobil Alphard 8 loh. Ya. Semua 8 Alphard itu. Ya luar biasa, Mas. Memang etika ini di negeri kita nih, apalagi pengemudi ya. Sekarang ini pakai sertifikat pula. Ini pengemudi yang akan di sertifikat bahwa bikin SIM nanti, Mas Tony kan kalau sekarang di mall itu kan kayak beli teh botol lah ya, beli kartu SIM gitu 750.000 katanya jadi. Tapi nanti ada sertifikat lagi baru, Mas Tony. Nggak bisa sembarangan nanti. Sertifikat etika di jalanan harus dipelajari. Tapi saya mau tanya ini, etika di KPK kemarin kan loncat itu, akhirnya ke Polda Metro tuh Pak Karyoto itu Kapolda, sekarang malah jadi yang mengusut di antara kepala Dewan Pengawas KPK yang meloloskan para petinggi KPK ini. Apa Mas Tony lihat ini dari potret yang ada di depan mata ini, Mas Tony, urusan bocor-bocor yang ramai kemarin? Ini nanti Dewas nanti akan sangat malu kalau kemudian di polisi itu ditemukan ada unsur pidananya. Kalau orang melanggar pidana, otomatis di situ ada pelanggaran etika. Kalau orang melanggar etika, belum tentu melanggar pidana. Kan sederhananya gitu. Ya, jadi orang bilang, oh ini buruk, tapi nggak melanggar aturan gitu loh. Tapi buruk, contoh misalnya orang jalan tidak nyapa dulu gitu loh. Kemudian dibilangin, kamu nggak nyapa, apa gue salah? Pasal mana yang gue langgar? Nonton. Gitu kan? Itu soal etika. Nah, salahnya di mana gitu kan? Ya. Gue nonton inilah, aku nggak tega nyebutnya lah, nonton itu gue dewasa, ya, gue warga negara punya hak, salahnya di mana? Memang secara pasal ada, gitu. Tetapi kalau kemudian orang korupsi ditangkap KPK, itu melanggar etika apa enggak? Ya melanggar etika lah. Masyarakat semua mengatakan, kurang ajar lu, duit udah kita bayar pajak lu rampok gitu kan. Etikanya di mana lu gitu kan? Ya itu melanggar etika. Repotnya nanti kalau kemudian di ujung ternyata ada temuan bahwa itu pidana. Sementara di sidang etika tidak ada pelanggaran etika, tapi di sidang pidana ada pelanggaran pidana. Ini akan jadi menampar wajah dari penasihat KPK. Iya. Ya seperti pengawas KPK, KPK. Jadi menurut saya betul ada yang mengungkapkan di media, saya lupa siapa itu. Mestinya tunggu dulu proses pidana ini selesai, gitu kan. Maka kemudian etika, ya meskipun pelaporannya lebih dulu ke
apa namanya, pengawas, Panwas, Iya, iya, KPK. itu Pak Yudi Tetapi bilang tuh. memang karena ini juga ada laporan ke pidana, kita tunggu proses hukumnya, gitu kan. Masya Allah. Takutnya begitu, kalau di sini etika sudah diputuskan tidak, tapi ternyata nampaknya kata Firly, kalau kita baca kata Karyato dalam media itu, gitu kan, ada dugaan pidana di situ. Masya Kalau ada Allah. dugaan Ya pidana di situ, memang agak ribet nih masalah dugaan ini, kayak Formula E berbanding dengan Mandalika aja, ini kan sebuah fenomena yang harusnya terang benderang, tapi unik juga ini kan beda. ngelihatnya. Beda. Kalau banyak dugaan, ya terkait banyak dugaan, seringkali kemudian dugaan itu benar atau tidak, ya ini banyak dalam banyak kasus ya. Dugaan benar atau tidak itu diselesaikan di oke, ya berarti dugaannya nggak benar. Kalau transisinya nggak oke, dugaannya benar. Itu banyak kasus-kasus, banyak oknum-oknum yang memainkan ini. Tetapi Formula E itu tidak di situ ranahnya. Ya, ini tekanannya besar apa enggak gitu ya. Tekanannya besar, bisa jadi masalah, tekanannya kecil masalah. Publik membacanya seperti itu atau banyak analis membacanya seperti itu. Ya kita bacalah apa yang diungkapkan oleh mereka, tetapi masuk akal juga ya. Kayak kita kan sebagai pembaca kan gitu, masuk akal apa enggak ya. Kemudian kita kayak kok bisa masuk akal juga ya. Gitu loh. Nyambung. Mas Tony, ini pekan ini adalah pemberangkatan haji terakhir ya. Sepertinya demikian. Nah, besok hari Kamis itu Pak Anies tuh mudah-mudahan jadi berangkat haji, karena kan setiap tindakan beliau banyak aja yang menghambat-hambat, mudah-mudahan lancar. Banyak orang berasumsi mungkin lagi istikharah dulu menentukan capres, atau ini kan haji pertama kalau tidak salah buat beliau ya. Apa yang kedua ya, haji kedua buat beliau. Iya, kedua waktu itu pernah. Dan apa yang akan terjadi? Apalagi ini berbarengan sama Mbak Puan lagi. Apakah ada kejutan atau apa, dan kapan bagusnya menurut Mas Tony itu pengumuman calon wakil presiden? Belum pernah ini pengumuman calon wakil presiden seperti banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Silakan Mas Tony. Iya, terus saya beri informasi juga, ini lagi ada persoalan teknis terkait dengan sistem di kedutaan Saudi. Jadi sistem haji itu ada masyair yang banyak yang belum dapat, padahal sudah dapat visa, cuman perlu bayar masyair, di entry selama 5 hari ini memang belum pada muncul, pada nunggu. Termasuk diantaranya adalah saya gitu kan. Makanya saya tahu sampai begadang gitu. Ini kalau nggak muncul sistemnya, padahal kita udah dapat visa, mau beli tiket kan jadi gitu. Ya Allah lah, kita pasrah soal itu. Ya, kita belum pasrahkan ya Mas. Itu terkait dengan haji dan calon pengumuman cawapres. Ketemu Puan itu kebetulan saja ya. Kita kalau betul-betul dua-duanya berangkat, kita berharap di sana dua-duanya menyempatkan diri untuk ke warung kopi, kemudian ngobrol dengan beberapa orang yang lain, ya, kemudian dipotret, ada media kan, ini loh indah ketika berada di dalam kawasan spiritual gitu kan. Jadi bukan AHY, kalau ketemu AHY sama Puan itu kan bisa dimaknai politis. Kalau Anies ketemu Puan di sana nggak ada politik-politiknya, itu pure sebagai sesama umat Islam sedang menjalankan ibadah dan ketemu dalam suasana ibadah, suasana penuh senyum. Saya yakin tidak ngomong politik kalau di Mekah itu, di Madinah dan Mekah mereka nggak akan ngomong politik. Jadi kita merindukan pertemuan-pertemuan para politisi ini, ya, tidak selalu politis gitu kan. Pertemuan yang tidak selalu politis sehingga rakyat melihat, wah inilah pemimpin kami, inilah para elit kami, inilah para politisi kami, layak untuk dibanggakan. Mereka damai, mereka akur, mereka tidak selalu menggunakan segala sesuatu sebagai langkah politis gitu kan. Rakyat mendapatkan referensi yang indah gitu. Kita masuk dalam dunia politiknya, kembali ke Indonesia setelah haji, jangan di sana terus ya.
Ya, setelah kita haji ke Mekah, terus kemudian selesai haji, ada yang berziarah ke Madinah atau ke ziarah Madinah dulu baru haji, selesai haji tetap pulang. Setelah pulang, kapan penentuan cawapres? Kan gitu. Wah, Ya. itu dia. Masya Jangan-jangan Allah. kemudian penentuan cawapres setelah pulang, ternyata chemistry-nya nyambung di Mekah, Anies Puan, bisa jadi gitu. Bisa jadi juga ya. Bisa Siap-siap dengar kejutan ya. Ya bisa jadi kalau kemudian ternyata mendapatkan ilham dari Allah, kuat sekali ilhamnya dua belah pihak. Kayaknya ini harus diumumkan pulang dari haji. Allah kayaknya kasih petunjuk ini Anies Puan. Ini jalan satu-satunya. Oh Rekonsiliasi bisa. nasional. Apa yang tidak bisa untuk dilakukan itu daripada kemudian di medsos saling ini mendingan akur. Ketika akur kan orang yang selama ini para pendukung yang saling menyerang, katakanlah pendukungnya Puan menyerang Anies, pendukungnya Anies menyerang Puan, gitu kan pada malu sendiri gitu kan. Lu pada nyerang sekarang, ya. Jadi ya. Nah, tapi memang perlu perhitungan Pak Ihsan. Jadi selama ini tradisi dalam pemilu kita mengumumkan capres itu di ujung. Tradisinya begitu. Sampai jas sudah jadi berubah gitu. Kalau kondisinya normal. Kondisinya normal, di mana satu dengan yang lain itu punya logistik yang sama, satu dengan yang lain punya situasi politik internal yang sama, satu dengan yang lain itu koalisinya sama. Kalau pada saat sekarang kan memang agak jomplang, yang satu begini, yang satu begitu, ya tentu saja bisa untuk mendorong lahirnya keputusan-keputusan yang tidak sebagaimana biasa pada pemilu-pemilu normal sebelumnya. Masya Allah. Ya. Kalau tiga partai mendesak untuk diumumkan sekarang, atau takut nanti cawapres yang potensial itu berubah pikiran, gitu kan. Terus kemudian juga yang ketiga, kalau nanti diumumkan belakangan, ya hanya kampanye berapa waktu, ya orang yang punya logistik jauh lebih cepat kampanyenya daripada orang yang tidak punya logistik. Maka boleh jadi karena tiga alasan itu, apakah alasan karena partai yang mendesak supaya cepat, apakah kemudian takut terkait dengan elektabilitas dan popularitas, perlu adanya cawapres karena logistik itu takut kalah cepat. Yang ketiga, takut nanti cawapresnya diambil oleh orang lain, ya, sehingga tidak mendapatkan cawapres. Karena ini kan jegal-menjegal cukup transparan ya, cukup transparan gitu kan. Meskipun kalau ditanya sama Anies, apakah Anda merasa dijegal? Ya Anies akan jawab secara diplomatis, nggak mungkin mengakui. Tapi rakyat, tapi publik kan kemudian melihat dengan sangat nyata ya. Contoh pertemuan SP dengan Pak Luhut, pertemuan dengan ketika di istana tidak mengundang SP dan sebagainya, ya indikator banyaklah yang kemudian bisa dibaca oleh publik mengarah ke sana. Lagi-lagi bahasa Rahmat masuk akal juga ya, bahasa pembaca kan, masuk akal juga ya. Nah, dari situlah kemudian membuat sebuah pertimbangan. Boleh jadi bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi khususnya timnya Anies dan khususnya timnya Prabowo untuk menentukan capres sekarang. Daripada di Prabowo juga ini apa Erlangga, gitu kan? Ini apakah Caimin, ini apakah Erick Thohir, gitu kan? Apakah kemudian ini Tony Roset? Ya nggak tahu kan. Tahu-tahu saya dilamar Prabowo dan capres, kita nggak tahu, gitu kan? Daripada pusing-pusing nunggu arahan, tahu-tahu Prabowo di tengah jalan kecewa sama Pak Jokowi, kok arahannya nggak jelas, saya ini dipotong-panting, gitu kan. Saya ini lagi mau tulis ini Pak Jokowi dukung Prabowo, mosok, gitu kan. Oh gitu, pakai masya. Masya Allah. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang nampaknya memungkinkan untuk munculnya pasangan capres-capres tidak sebagaimana biasa, tidak sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Luar biasa. Jadi Rabu depan kalau lancar jaya kita siaran dari sana begitu Mas Tony? Iya, amin. Mudah-mudahan kita doakan pendengar nih, seluruh pendengar doakan. Mudah-mudahan dilancarkan keberangkatannya dan kita bisa bincang dari sana. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini, luar biasa 30 menit kita. Sampai bertemu insya Allah di Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.